Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan hasil penelitian saya yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Non-Organik berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015. Latar belakang yang pertama-tama, senjata api di Indonesia dikenal sebagai suatu alat pertahanan yang digunakan di dalam bidang persenjataan dan digunakan untuk keamanan dan pertahanan. Nah, senjata api di Indonesia dibagi dua, menjadi legal dan ilegal. Nah, senjata api ilegal yaitu senjata api yang tidak mempunyai surat izin resmi atau tidak mempunyai legalitas yang jelas. Dan sedangkan senjata api legal yaitu senjata api yang mempunyai surat izin resmi atau mempunyai legalitas yang jelas. Nah, senjata api legal dibagi dua, yaitu senjata api organik dan non-organik. Senjata api organik yaitu senjata yang digunakan oleh anggota aparat atau anggota polisi atau TNI. Nah, sedangkan senjata api legal non-organik yaitu senjata api yang digunakan oleh warga sipil atau masyarakat. Nah, senjata api non-organik dibagi menjadi dua, yaitu untuk senjata api untuk kepentingan olahraga dan yang kedua untuk kepentingan bela diri yang tercantum di dalam Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015. Identifikasi masalah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan senjata api non-organik menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015. Yang kedua, bagaimana peran kepolisian dalam melakukan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api non-organik. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan senjata api non-organik menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015. Tujuan penelitian yang kedua untuk mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam melakukan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api non-organik. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis. Kerangka pemikiran yang saya gunakan yaitu pertama, teori penegakan hukum pidana, kedua, teori pertanggungjawaban pidana, yang ketiga, teori pemidanaan. Hasil penelitian yang saya telah lakukan dengan menggunakan data statistik, yaitu jumlah kasus penyalahgunaan senjata api Indonesia per tiap tahunnya. Pada tahun 2015, jumlah kejahatan menggunakan senjata api sebanyak 11.866. Pada tahun berikutnya, 2016, jumlah kejahatan menggunakan senjata api sebanyak 12.095. Pada tahun 2017, jumlah kejahatan api menggunakan senjata api 10.692. Pada tahun 2018, jumlah kejahatan menggunakan senjata api sebanyak 8.423. Pada data statistik tersebut menunjukkan bahwa adanya naik turun dalam penggunaan senjata api, namun tetap saja penggunaan senjata api masih saja terdapat di dalam masyarakat. Salah satu kasus penyalahgunaan senjata api non-organik yaitu yang dilakukan oleh tersangka Abdul Malik atau seorang pengusaha atau pejabat swasta yang menodongkan senjata api kepada anak pelajar atau anak SMA. Pasal yang dilanggar yaitu dijerat pasal 335 dan 336 KUHP atau delik pengancaman. Berikut sejumlah hasil penelitian, foto, dan bukti-bukti yang didapatkan. Terdapat kartu tanda anggota Perbakin, surat izin senjata api non-organik untuk kepentingan bela diri, 1 unit senjata api bermerek Baretta M82, dan beberapa selongsong peluru dan beberapa senjata api lainnya. Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan senjata api non-organik. Dalam permasalahan kasus tersebut, penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh tersangka Abdul Malik hanya dijerat pasal 335 dan 336 KUHP. Dengan dijeratnya kedua pasal tersebut hanya memberikan hukuman yang sangat ringan atau tidak memberikan efek jerat terhadap tersangka penyalahgunaan senjata api. Dan tersangka melakukan penyalahgunaan senjata api hanya dikenakan sanksi
yang bersifat administratif, yaitu perampasan senjata api dan surat izin kepemilikan senjata apinya. Pada permasalahan tersebut belum ada sanksinya, sanksi hukum pidana yang mengatur secara khusus mengenai penyalahgunaan senjata api. Dalam kasus penyalahgunaan senjata api non-organik yang sudah dimiliki surat izin resmi, tetapi disalahgunakan. Diperlukannya sanksi pidana bagi yang melakukan penyimpangan terhadap aturan yang berlaku, hukuman atau sanksi pidana menjadi hal paling penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan atau mengganggu ketentraman umum, agar pelaku mendapatkan efek jerah. Baik, peran kepolisian dalam melakukan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api. Pengawasan dan pengendalian terhadap senjata api non-organik telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015, yaitu terdapat dalam pasal 26 dan 27 bahwa Polres mengadakan pengecekan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan. Kedua, pasal 27, Polda memerintahkan kepada Kapolres untuk mengadakan pengawasan atas surat izin yang telah diberikan kepada pemilik dan penggunaan senjata api. Dengan adanya peraturan di atas mengenai pengendalian dan pengawasan senjata api non-organik untuk kepentingan bela diri, diharapkannya tidak ada penyalahgunaan senjata api yang telah memiliki surat izin resmi atau legal di kalangan warga sipil atau masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya, masih saja terdapat warga sipil yang melakukan penyimpangan dan melakukan penyalahgunaan senjata api untuk tindak kejahatan. Kesimpulan, penyalahgunaan senjata api Indonesia sudah banyak sering terjadi, baik itu penyalahgunaan senjata api yang resmi maupun senjata api yang legal atau yang tidak mempunyai surat izin. Nah, di dalam KUHP tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana menggunakan senjata api, namun untuk penyalahgunaan senjata api secara ilegal diatur di dalam luar KUHP, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Sedangkan dalam peraturan senjata api non-organik resmi hanya terdapat sanksi yang bersifat administratif, yaitu pencabutan izin dan belum terdapat suatu sanksi pidana apabila terjadi suatu penyalahgunaan atau melakukan penyimpangan. Kesimpulan yang kedua, dengan sudah adanya peraturan mengenai pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kepemilikan senjata api untuk kepentingan bela diri, diharapkan agar tidak terjadinya penyalahgunaan senjata api yang telah memiliki surat izin resmi yang dimiliki oleh warga sipil atau masyarakat. Namun pada kenyataannya masih saja terdapat warga sipil yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan senjata api untuk melakukan tindak kejahatan dikarenakan lemahnya dalam melakukan pengecekan dan pengendalian dan pengawasan oleh pihak kepolisian terhadap warga sipil yang telah memiliki senjata api mempunyai surat izin resmi. Saran, pemerintah diharapkan membuat peraturan yang baru dan membuat peraturan khusus mengenai tindak kejahatan menggunakan senjata api, juga memberikan sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan penyimpangan terhadap senjata api non-organik. Dengan ada peraturannya yang secara khusus dan sanksi pidana mengenai kejahatan menggunakan senjata api sebagai upaya untuk menegakkan hukum pidana atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat serta sebagai upaya pencegahan yang dilakukan upaya kasus serupa tidak terjadi terulang kembali di kemudian hari. Saran yang kedua, kepolisian diharapkan untuk lebih memperketat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seseorang warga sipil yang telah memiliki dan menggunakan senjata api, baik tidak mempunyai izin resmi ilegal atau senjata api yang sudah memiliki izin resmi atau legal. Dikarenakan tindak kejahatan dengan menggunakan senjata api sudah banyak sering terjadi, baik kapanpun dan dimanapun. Diharapkan juga melakukan pengecekan dan pengawasan secara rutin terhadap seseorang warga sipil yang memiliki surat senjata api dengan surat izin resmi. Dikarenakan seseorang yang punya surat senjata api ilegal saja sudah banyak disalahgunakan, dengan kemungkinan seseorang punya senjata api dengan izin resmi atau legal akan lebih mudah dan disalahgunakan. Dengan adanya izin resmi, seseorang dapat membawa senjata api itu bebas kemana-mana dan tidak bertentangan hukum karena sudah mempunyai izin. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.